Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang jawab dikit banget. Yang lain mana nih? Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab salam itu wajib ya. Kalau apa? Salam sunat, tapi jawabnya wajib. Kalau wajib tuh kira-kira Muhammad Wildan Tohari. Kira-kira wajib tuh gimana tuh? Wildan. Sifatnya harus dilaksanakan, Mister. Iya, kalau nggak menurut saya. Baik, ya, semua kita mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT ya, sehat walafiat. Selamat bertemu dengan Bapak Pak Abu Talib. Nah, Bapak diamanahkan untuk mengajar materi MSDM ya, sumber daya manusia ya, manajemen sumber daya manusia oleh Pak Teknik Politeknik Jakarta Utara ya. Namun sebelumnya ya, untuk perkenalan perdana boleh munculin dong ininya, videonya dulu, podcast dulu lah. Tuh, Bapak lihat wajahnya, masa ada sendiri lihat wajah Bapak, ya kan? Bapak mau lihat wajah yang lain, coba mana nih? Irsad Saripudin mana? Carmila Harahap, ini audiennya harus 11 nih. Carmila, oh ya, Irsad udah kelihatan. Anggita mana Anggita? Anggita ya, ayo semuanya dibuka dulu. Minimal kan tak kenal karena tak sayang ya. Karena kuliah kita tidak kuliah offline tapi online. Secara aturannya kan virtual ini paling tidak bisa melihat wajah audiennya ya. Mahasiswa bisa lihat dosennya, dosennya bisa lihat mahasiswanya. Tapi kalau nggak bisa 100%, ya 50% lah, gitu ya Wildan ya. Masa dari awal sampai akhir Bapak tahu lihat ini aja, lihat statusnya doang gitu ya, wajahnya nggak kelihatan. Oke, baik adik-adik, kita kuliah menurut informasinya nih diminta dipercepat ya. Maksudnya dipercepat karena adik-adik ini Bapak dengar tingkat 3 dalam proses nyusun tugas akhir ya, betul gitu? Betul. Ya, Bapak juga sebagai apa ya, pembimbing tugas akhir, tapi bagian bisnis ya, bisnis dan manajemen. Kalau adik-adik ini kan jurusannya akuntansi ya. Jadi di sela-sela nyusun bimbingan tugas akhir, Bapak minta semangat ya. Biasanya untuk nyusun tugas akhir ini godaannya banyak banget nih Wildan ya, Adinda ya. Bukan main, Mister. Oh iya, apalagi yang sudah bekerja tuh, waduh, penyakitnya tuh malas ya. Bapak ada pernah tanya ke dokter penyakit malas ada obatnya? Nggak ada kata dokter ya kan. Ini Bapak sebenarnya kurang fit, suaranya agak beda ya. Siapa Allah, Mister. Ya, terima kasih. Cepat sembuh, Nanti Mister. tadi aja ke dokter lagi nih, 4 hari ini kurang fit ya. Tadi Bapak tanya sama dokter, dok ini ada hubungan dengan Omikron Pak? Oh ya kan, karena kan demam, batuk, penyakit orang kampung tuh, sampai orang murah meriah ya. Ditambah udara yang kurang bagus, maka adik jaga stamina ya. Ngomong-ngomong, ini yang kelas ini ketua RT-nya siapa ya? Kangjeng Irsyad Saripudin. Irsyad, Mister. Iya, yang ngomong temannya Irsyad malah nggak ngomong nih. Sri Baginda Maharaja Lord. Oh ya, Sri Baginda Maharaja Irsyad Saripudin. Sang Lord. Ya. Oke, tugas pertama ketua RT. Oh, udah ada. Kita punya grup WhatsApp-nya ya. Udah punya ya. 6KA apa tadi ya? 6KA MSDM ya udah ada. Ya. Jadi kita kuliahnya sersan ya. Sersan
Baik. Jadi nanti gaya Bapak ngajar, Bapak apa namanya ya, interaktif. Jadi nanti Bapak sapa ya. Jadi kalau Bapak sapa, cepat dibuka mute-nya. Ini Lulu, matikan dulu mute-nya. Halo Lulu. Halo Lulu. Mana? Halo Lulu. Ya. Ini, jadi metodenya biasalah ya, adik-adik kan kita udah lama ya sejak ada munculnya pandemi ini, kuliahnya online ini ya. Jadi two-way traffic antara dosen dan mahasiswa harus bagus gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak sapa cepat dibuka mute-nya ya. Dan Bapak berharap ya itu tadi on cam lah, on cam, jangan takut kuotanya habis. Ini udah kerja belum nih Wildan, Carmila? Sudah kerja? Kebanyakan sudah Mister. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak senang dengar ya. Nah, kalau udah kerja jangan pelit-pelit ya. Maksud Bapak jangan mati kamera. Bapak kan mau lihat. Nah, ini walaupun Wildan nih kayaknya lagi di luar nih, dia pakai masker. Nah, ya kan? Jadi Bapak bisa lihat wajah Carmila kayak mana, wajah Anggita, wajah Irsan, ya. Nah, ini kebanyakan nih mahasiswa dipaksa-paksa buka kameranya. Tapi kalau mau ke belakang bolehlah, mau ambil makanan, mau makan, mau ngemil, mau apa. Tapi jangan dari awal sampai akhir off cam terus. Karena dia nggak kenal nih siapa. Oke, begitu ya untuk tahap awal. Ya, sekali lagi adik-adik Bapak doakan sukses selalu masa depannya, ke depan tetap semangat, kerjakan bimbingan TA-nya dengan dosennya, rajin-rajin ketemu dosennya ya. Nah, usahakan bisa ikut sidang pas bulan Ramadan. Nah, biasanya Politeknik FP3 Jakarta itu buat sidang di bulan Ramadan yang sesi pertama. Nah, kalau bisa tuntas selesai ikut di bulan Ramadan enak. Kenapa enak Pak? Ya dosennya nanyanya nggak begitu berat karena dia puasa gitu ya. Gitu aja. Nah, jadi lebih nyaman gitu ya. Nah, agak-agak lapar dikit gitu ya. Oke, sekarang Bapak akan screen materi dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan lagi proses ya. Kelihatan nggak ya Indri? Halo Indri, ini Bapak sampai Indri nih ya. Oke, Indri Rizkiani. Ya. Baik adik-adik sekalian, ini malam pertama kita kuliah ya. Kalau nggak salah di jadwalnya Bapak udah bilang sama Ibu Lia sama Ibu Dian, Senin Rabu ya? Betul Mister. Ya. Nanti ke depannya Bapak lihat juga kalau ada waktunya, bisa jadi Bapak ada bimbingan, ada kegiatan, Rabu bisa Bapak ganti hari Jumat. Karena ini percepatan, jadi kebetulan kelas yang lain, adik-adik kalian yang tingkat 1, tingkat 2 sudah selesai kuliahnya kan. Nah, kalau memungkinkan nanti kita rubah hari. Pokoknya kita sesuaikan lah ya. Intinya Bapak bisa, mahasiswanya bisa, gitu ya. Oke? Baik Mister. Memaksimalkan ya Mister. Baik, pokoknya maksimal lah. Ngomong-ngomong kelas ini berapa mahasiswanya? 20 orang Mister. Oh, berarti masih sekitar 6 orang lagi ya. 7 orang lagi lah. Ini audiennya 14 sama Bapak nih. Nah, berarti 7 orang lagi. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung lah ya. Karena mungkin masih di jalan. Pulang kerja kali. Baik adik-adik, kita bicarakan dulu tentang apa itu pengertian MSDM ya. SDM dan MSDM. Nah, itu nama Bapak tuh, boleh di ini kan. WA-nya sama dengan, itu ada emailnya jelas nggak ya? Coba Bapak terang itu.
Jelas, Mister. Ya, Agus Harun 031@gmail.com. Ya, oke. Jadi nanti begini, ini Bapak paham lah ya. Nanti materi ini Bapak kasih, Bapak nggak pelit ya. Nanti nggak sekarang tapi sebagai bahan bacaan ya, bahan bacaan untuk adik-adik, dan walaupun Bapak buat ujian nggak jauh dari materi-materi yang Bapak sampaikan. Oke ya. Ini mohon maaf kalau Bapak kurang ya, agak pusing-pusing dikit nih. Tapi ketemu adik-adik pusingnya makin lama makin hilang ya. Ya. Baik, kita bahas dulu apa sih SDM. SDM ya, kalau itu singkatan dari sumber daya manusia ya, sumber daya manusia. Ada dua sumber ya di dunia ini, sumber alam dan sumber daya manusia ya. Alam, sumber yang disingkat SDA ya, sumber daya alam. Ini kita bahas sumber daya manusia. Tentunya konteksnya dengan apa? Dengan perusahaan ya. Penting kan SDM di perusahaan itu? Anggita, penting nggak Anggita? Ayo, Berayu. Hah? Iya, penting. Kenapa penting? Pertanyaan berikutnya, kenapa penting Anggita? Jawab aja, salah nggak berdosa. Ya, itu sendiri kan sebagai pekerja kan, Mas. Makanya penting. Iya. Menguntungkan. Iya, bagus, good answer ya. Jadi SDM itu penting ya di perusahaan atau di organisasi. Kalau Bapak cerita organisasi itu juga berarti perusahaan ya, karena dalam perusahaan itu ada struktur organisasi ya. Jadi dalam buat tugas akhir pasti bab 3 membicarakan tentang struktur perusahaan, ya kan? Jadi harus ada itu, benar nggak? Benar, Pak. Bab 3-nya itu wajib itu, struktur organisasi perusahaan, ya. Jadi dalam hal sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia ini, ya, penting sekali dalam menggerakkan SDM agar SDM itu bisa termaksimalkan ya, apa yang diinginkan perusahaan. Kira-kira keinginan perusahaan dalam perusahaan itu apa ya, Indri? Halo Indri. Iya, Mister. Nah, kira-kira yang diinginkan perusahaan itu apa, Indri? Diinginkan perusahaan oleh karyawannya apa? Bekerja Coba aja, dengan salah tanggung nggak jawab. berdosa. Iya. Bekerja Terus dengan keinginan tanggung jawab. Iya. Terus apa keinginan perusahaan? Semua perusahaan inginnya apa? Berkembang dan maju. Laba, Mister. Laba. Mendapatkan laba. Laba, orang akuntansi, laba profit yang segede-gedenya, ya kan? Itu hukum ekonomi itu, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seminim-minimnya, bukan pelit ya. Tapi ya kalau bisa efisien tapi untungnya besar, ngapain untung besar tapi biayanya besar, ya sama aja, ya kan? Jadi pengeluaran dengan pendapatan ada perbedaan yang signifikan lah ya. Jadi SDM ini lebih berupaya untuk mendapatkan orang-orang yang tepat ya, mengelola SDM diarahkan pada upaya untuk mendapatkan orang-orang yang tepat, memiliki komitmen kuat. Makanya dalam proses nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proses rekrutmen ya. Rekrutmen ini ya tentunya perusahaan ingin mencari karyawan-karyawan yang berkualitas ya, dengan harapan visi, misi, dan tujuan organisasi perusahaan tercapai. Kira-kira apa namanya? Visi, misi itu apa? Nisa, Nisa mau tidak? Halo Nisa. Ya, Mister. Iya, kira-kira visi, misi itu apa, Non? Pernah
pernah dengar kata Iya, Mister. Kalau menurut saya visi itu tujuan ya, Mister. ya, kalau misi? Kalau misi itu apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut itu, Mister. Ya, bagus. Tapi lebih konkret lagi kalau visi itu memang tujuan ya, tujuan yang Ya, ingin dicapai perusahaan, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama, atau long term ya. Biasanya dia tuh 10, 15, 20, 30 tahun ke depan. Nah, jadi perusahaan yang hebat tuh udah buat visinya dia. Nah, misi ya, tujuan juga, tapi bagaimana meraih visi itu, tapi dalam waktu singkat. Nah, biasanya hitungannya 5 tahun ke bawah ya, program kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun. Namanya perusahaan kan punya proker ya, program kerja. Nah, makanya setiap perusahaan pasti punya itu. Coba kita lihat, ada juga yang udah kerja pasti ada kan, visi misi perusahaannya ada kan. Nah, ada lah, kalau nggak ada berarti perusahaannya belum hebat berarti. Perusahaan besar pasti ada, malah ditempel tuh visinya ini, misinya ini, begitu ya. Oke, nah, ini kalau mau tanya, monggo ya, silakan hidupkan mute-nya, Pak. Nah, saya mau tanya Pak, oke, tanya nggak bayar ya. Oke, SDM merupakan komponen utama dalam manajemen bisnis. Nah, ya, sudah jelas ya, komponen penting ya, utama. Kenapa? Karena dia memiliki competitive advantage ya, persaingan ya di dalam dunia bisnis. Nah, makin bagus SDM-nya, makin bagus karyawan-karyawannya, berarti membuat perusahaan itu memimpin, eksis, maju akibat dari siapa? SDM yang tangguh, SDM yang memiliki kemampuan. Ya, makanya perusahaan itu menseleksi karyawan tuh nggak gampang, bukan nggak gampang, banyak prosesnya ya, tahap-tahapnya banyak banget. Itu sambil kalau nanti kita sampai materi itu di pertemuan berikutnya itu tahapnya sampai 7 atau 8 tahap gitu ya. Mulai dari seleksi lamaran ya kan, kemudian interview awal ya, kemudian tes apa? Tes potensi akademik, tes psikotes, tes medical dan seterusnya. Banyak tesnya. Ya, nanti baru terakhir wawancara akhir. Ya. Ya kayak adik-adik aja lah. Tapi nggak semua sama ya. Tergantung perusahaan. Ada yang cukup 3 kali cukup. Ada yang 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. 6 tantangan challenge akan dihadapi SDM di era kompetitif. Nah, era kompetitif itu era sekarang, atau disebut era apa sekarang ini? Anggita ini era apa nih Anggita? Kamu dimasuk era apa nih sekarang? Ayo, tahu nggak nih era apa sekarang? Era apa ya? Digital ya, Mister. Era apa? Era milenial. Wah, kamu anak milenial aja kamu nggak ini. Ini era milenial, zaman now katanya ya. Zaman now tuh zaman sekarang. Memang ya, kalau Bapak kan zaman jadul. Kalau kalian kan zaman now katanya ya. Zaman milenial, zaman now, atau zaman lebih keren lagi, zaman digital. Ya kan? Nah, ini ada yang gabung lagi nih. Halo Irlina, apa nih? Irlina Ilin. Nah, ya benar namanya ya. Iya betul. Assalamualaikum Mister. Waalaikumsalam ya. Syaratnya buka new cam on cam dulu. Irlin biar Bapak lihat wajah kamu. Ya. Oke. Jadi sekarang zamannya Indri ini zaman now. Zaman digital. Semua serba pencet-pencet. Ya kan Irlin? Apa Indri ya? Jadi zaman teknologi begitu ya. Ya, jadi ya, ini disebut tantangannya apa? Globalization. Semuanya bisa dijangkau.
Ya. Hari ini Indri mau lihat Amerika bisa nggak? Hah? Bisa lewat Ini- sosial media. Iya, itu dia. Melalui sosial media. Detik ini buka handphone, lihat apa yang kejadian di Amerika. Bisa lihat. Kalau dulu boro-boro, ya kan? Apa kejadian di belahan muka bumi ini kita bisa tahu. Itu namanya era teknologi lah ya. Globalisasi, milenial gitu. Makanya persaingannya sangat kompetitif. Makanya adik-adik ini ya, yang sudah bekerja nih ya. Nah, ini Bapak mau tanya nih. Rata-rata udah bekerja berapa lama nih? 3 bulan, 2 bulan? Tapi belum setahun kali. Ada yang setahun kali ya? Coba, yang paling lama kerjaan siapa? Apa? Wildan kali? 2 tahun setengah jalan, Mister. Masya Allah. Ya Allah. Jadi Alhamdulillah. Wildan sudah lama. Ini kamu bawa kendaraan kayaknya nih ya? Di busway, Oh, Mister. Habis. subhanallah. Ya. Oke lah, bagus. Ya, udah 2 tahun setengah Wildan. Kalau ini yang baru gabung, Irlina udah kerja? Irlin. Alhamdulillah udah, Mister. Oh Tapi ya. Udah berapa lama Irlin? sebenarnya bergabungnya udah hampir 1 tahun, tapi sempat break lama juga, tapi bergabung lagi gitu. Oh gitu, ya bagus lah ya. Kamu wajahnya agak imut-imut Bapak lihat. Oke, yang kedua persaingan jaringan bisnis. Persaingan jaringan bisnis. Jaringan bisnis dan pelayanan SDM. Ini ya, ini teknologi nih, persaingan jaringan bisnis. Jadi kalau perusahaan kita tidak menggunakan teknologi, udah pasti ketinggalan. Ya, nah itu tuh. Ini ada yang join lagi. Ya, Mutiara Musdalifah, halo. Halo, Mister. Oke, selamat bergabung ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak yakin kamu baru pulang. Boleh, tapi apa tuh? On cam, buka dulu ya kameranya. Nanti kalau udah pegel mau ke belakang, diinin dulu boleh. Jadi Bapak nih kesan pertama biar lihat nih wajah-wajahnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau perusahaan kita tidak menggunakan teknologi ya, jaringan sekarang, wah ketinggalan deh. Ya, Bapak punya pengalaman, bukan pengalaman ya, di saat-saat sekarang ini sambil ngajar juga cari-cari apa ya, informasi pengetahuan lah. Ternyata dengan munculnya teknologi apa namanya, GoFood ya kan, GrabFood, Shopee Food, wah, pedagang-pedagang, pengusaha orang yang jualan-jualan itu banyak maju karena itu, termasuk saudara Bapak ya. Kemarin baru dagang nasi Padang, nggak pakai warung. Kalau pakai warung kan ada tempat yang strategis gitu ya. Ini di rumah aja, ya kan, di rumah aja. Tapi karena dimunculkan di Shopee, bisa daftar di Shopee, anaknya ya. Itu tadi karena anaknya melek teknologi, ya. Jadi nggak mesti kayak rumah makan Padang apa sederhana, apalagi sederhana ya, mewah lah. Nah, sekelas-kelas rumah makan lah ya. Ternyata omsetnya luar biasa. Bapak terkejut juga tuh. Informasi dari ponakan Bapak, katanya omsetnya pernah sehari 1.300.000. Masya Allah. Kerjanya luar biasa. Besok-besoknya 700, 800. Itu cuman melalui jualan makanan online. Nah, itu satu contoh ya. Kemudian menciptakan keuntungan melalui pertumbuhan dan efisiensi. Ya. Apalagi adik-adik jurusan akuntansi nih ya. Nah, efisiensi itu penting ya. Efisiensi itu bukan pelit, ya. Jangan salah. Bapak pernah ketemu sama mantan menteri, ya, udah meninggal tapi dulu ya. Salah satu untuk buat sukses suatu usaha harus bisa efisiensi, kalau enggak perusahaan itu bisa mati, katanya gitu. Dasar juga ya.
Efisiensi itu kan sederhana ya. Istilahnya kalau nggak digunakan, ngapain kita keluarkan? Benar kan? Dalam ekonomi kan gitu ya. Contoh, listrik umpamanya. Ya, listrik. Ya, listrik itu ya kalau digunakan ya pas jam kerja lah kan. Kalau pagi jam berapa umpamanya? Pagi idealnya jam kantor masuk jam 8 umpamanya. Ya, dihidupkan jangan mulai dari jam 5 gitu umpamanya. Ya paling tidak jam 6:30 ya, yang petugas tinggal di kantor atau siapalah ya yang jaga kantor, AC-nya jam berapa, begitu seterusnya. Pulangnya juga sama. Maksudnya apa? Ya yang pulang paling belakangan ya matiin dong listriknya, jangan ngandelin OB. Bisa jadi dia capek atau apa, ketiduran atau apa, dia nanti matiin listriknya jam 11 malam. Kira-kira boros nggak gitu, Indri? Hah? Boros kan? Boros Pak, buang listrik. Buang listrik, ya ibarat rumah lah. Nah, makanya Bapak kalau ngasih motivasi itu, kita bekerja, ya Bapak pernah, mohon maaf, pernah jadi gini-gini, pernah jadi direktur juga ya. Direktur HRD. Jadi menyampaikan ke karyawan begitu, ini rumah kantor ini anggap rumah kedua kalian. Nah, bagaimana tuh menciptakan budaya, culture bahwa kantor itu adalah rumah kita. Nah, coba di rumah kalau kita nggak matiin listrik, Gempor juga bayar listriknya, Indri ya. Iya, Mister, suka turun. Iya, listriknya nggak dimatiin, pasti orang tua kita ngomel juga. Ini kalau apalagi kalau rumahnya besar gitu ya, lantai 2 gitu ya, males naik ke atas, lampunya hidup aja, siang hidup terus, nah, kan sayang lah, dan boros gitu ya. Kemudian konsentrasi kapabilitas, perubahan, teknologi ya, ketahanan. Jadi perusahaan itu harus bisa bertahan. Bentar ya, Pak, minum dulu. Ya. Nah, banyak perusahaan kemarin yang yang collab ya, yang tutup karena tidak tahan dengan munculnya pandemi COVID kemarin ya. Jadi ketahanan perusahaan, daya tarik ya, ini penting. Kompetensi, apa itu kompetensi? Kemampuan. Kemampuan ya. Nah, jadi kan udah ikut uji kom kan? Nah, Sudah, Mister. Iya. Sudah, Mister. Kita punya kompetensi. Dan yang terakhir, yang terapan, transformasi. Nah, transformasi ini perubahan ya. Transformasi sekarang dari zaman istilahnya zaman teknologi, sekarang ke zaman digital lah ya. Oke, kita lanjut. Sumber daya manusia dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ke depan Bapak kalau cerita organisasi itu perusahaan ya, disebut karyawan. Nah, jadi SDM ini berarti adalah karyawan yang bekerja di perusahaan. Nah, kayak adik-adik ini, Indri, Mutiara, Irlin ya, Wildan, itu di-hire, diterima di perusahaan butuh nggak? Ya butuh lah. Karena kita yang memenuhi syarat, kita yang terseleksi untuk diterima sebagai karyawan di perusahaan itu. Ya, kita bahkan telah melalui proses persaingan dengan rekan-rekan kita yang lain. Ya, itu kita harus maksimal kerjanya. Jangan sampai kita nggak maksimal ya. Kalau kita nggak maksimal,
tidak menutup kemungkinan kalau yang masih baru ya, kontrak kita tidak diperpanjang. Ya, nah nanti kita masuklah ke tentang perjanjian kerja ya di pertemuan berikutnya nanti. Oke, lanjut ya. Slide berikutnya. Kemudian SDM merupakan aset yang paling penting dan berharga dalam perusahaan. Kita ini aset. Adik-adik ini aset, karyawan itu aset. Ya. Aset apa? Aset dalam perusahaan. Memang yang jalani perusahaan siapa? Ya, karyawan-karyawannya. Sesuai struktur yang ada. Mulai level yang paling tinggi. Paling tinggi di perusahaan levelnya apa? Direksi. Nah. Ya, Bu. Ada yang lain mau jawab? Nah, Mutiara, Bapak Musapa Mutiara dulu. Mana Mutiara Musdalifah? Ada? Mana Mutiara? Halo Mutiara? Kalau nggak Mutiara, Laila. Bapak Musapa dulu. Iya, Mister. Iya, Mister. Iya, gitu dong. Nah, yang paling tinggi posisi di perusahaan apa? Direktur kali, Mister. Direktur. Sama tadi sama Wildan. CEO, berarti CEO. Itu dia tuh. Siapa barusan yang ngomong tadi? Saya. Oh ya, Laila. Nah, jadi di struktur itu ya ada yang namanya direktur utama atau bahasa kerennya presiden director. Atau kalau pakai bahasa luar CEO. Nah, ya, CEO. CEO ya. CEO itu kepanjangannya apa? Apa ya? Chief apa? Eksekutif officer. Nah, Chief Executive Officer. Nah, itu kerennya gitu ya. Jadi kalau di luar negeri sana bilangnya CEO. Atau setara dengan Presiden Director. Atau kalau bahasa Indonesianya Direktur Utama. Nah, ingat-ingat tuh. Ini kaitannya dengan adik-adik nanti buat tugas akhir loh ya. Nah, Bapak sekalian ininya. Nanti baca dikoreksi tuh sama pembimbingnya. Kemudian di bawah itu ada namanya para direktur. Nah, tadi kan nyebutnya direktur ya. Atau lebih dikenal dengan BOD. Board of Director. Nah, ya, kalau pernah dengar kata BOD itu namanya Board of Director ya. Nah, sekarang Pak mau tanya nih. Yang Bapak jawab, Bapak tanya yang nyebut ya. Kira-kira direktur apa saja yang ada di perusahaan? Bapak siapa? Indri lah. Nah, ini wajah Indri kelihatan di depan Bapak nih. Iya, Mister. Nah, direktur apa Indri? Yang ada di perusahaan-perusahaan itu sesuai struktur organisasi. Direktur marketing. Direktur marketing. Kamu bagian apa kerja?